Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kembali lagi bersama gua Imam Sidiki di tutorial dari CastVFX bersama gua admin dari CastVFX. Kita mari kita pengen belajar kembali Adobe After Effects Basic. Kemarin kita udah mengerti masalah dunia menu-menu dan tujuannya, masing-masing menu dan masing-masing tujuan dan fungsi masing-masing dari menu tersebut. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi dari After Effects. Apanya itu? Kita lihat aja. Oke, jadi kalau misalnya menggunakan After Effects, gue paling seneng namanya file open. Cara membuka dari beberapa file yang lo pengenin, file-file yang bisa lo masukin ke dalam project ini, lo bisa dengan file open. Tapi bisa juga file operation project, bisa Ctrl O, bisa klik di project, klik kanan import file. Masih bukan, kalau misalnya lo pengen import file, bukan. Oke, salah. Oke, jadi kalau misalnya di After Effects ada beberapa cara untuk mengimport file yang lo pengen masukin ke dalam project tersebut kita hari ini. Sekarang lo bisa caranya file import, file, multiple files, dan kawan-kawannya. Ini berbeda lagi cara yang lainnya. Importation footage, atau lo bisa klik kanan, klik import importation footage, atau cara paling seneng gua adalah membuka file explorer. File explorer, terus kita langsung buka file kita. Misalkan di sini gue pengen nyoba membuka apa ya? Sebentar kita caranya gampang kan? Tinggal drag and drop. Itu paling menurut gue paling asik sih, paling gampang dan paling asik. Cara paling mudah untuk membuka sebuah footage. Dan seperti yang kita tahu bahwa yang didukung oleh After Effects nggak cuma itu doang, ada beberapa file, tipe-tipe file yang didukung yang bisa lo lihat sini. Ada Dynamically, Soundboard, After Effects Project, Avi, pokoknya banyak dari ekstensi dari video dan gambar bisa dimasukin sini, ekstensi dari audio bisa masukin sini, dan beberapa ekstensi khusus yang dibuat oleh Adobe. Jadi sekarang kita mungkin cuma buka beberapa footage yang gratis yang gua temuin di internet gratis. Jadi sekarang mari kita mengamai apa ini. Kita di sini menyebutnya sebagai footage. Sekarang apa yang kita bisa lakukan dari sini? Cara paling mudah adalah dengan kita mendrag ini. Klik ke sini, drag ke sini, dan dia akan membuat sebuah komposisi baru. Seperti kita bilang sebelumnya, kalau misalnya komposisi bisa terdiri dari banyak resep, dari banyak bahan. Nah, inilah salah satu bahannya. Nanti kita bisa naruhin beberapa bahan lagi di bawahnya. Oke, jadi itu cara yang paling mudah kalau misalnya kita pilih langsung aja, langsung to the point. Atau mungkin cara lain bisa dengan komposisi, new composition, atau bisa klik ini. Oke, dari preset, lo bisa milih beberapa preset. Yang biasa gue pakai HDV 1080. Lo bisa milih berapa FPS nya berapa. Mungkin bisa pilih lebih HD 29,97 atau mungkin 25 juga nggak apa-apa. Kita pilih 25 HDV 1080. Mungkin belum kurang tahu apa itu aspect ratio. Aspect ratio itu adalah ketika kita ingin mengekspor dari sebuah footage, mengekspor video kita. Misalkan kita udah jadi nih, video kita udah jadi, terus kita pengen ekspor. Nah, itu perbandingan dari lebar dan tingginya itu nanti akan terlihat dari aspect ratio-nya. Biasa yang aspect ratio yang paling normal biasanya 16:9. Ada juga, kita coba lihat di sini 40:33. Kalau misalnya widescreen 160:99. Tapi yang kalau misalnya kita biasa gua pakai biasanya HDV 1080 16:9. Sehingga tapi mungkin lo masih kurang tahu itu apaan. Jika misalnya lo kurang tahu itu apaan, misalkan lo nonton di kamera TV analog, TV yang lama, TV jadul, biasanya itu perbandingan lebar kali tingginya itu adalah 4:3. Berarti pixel aspect ratio-nya adalah 4:3. Kalau misalnya di widescreen, misalkan di monitor LCD atau beberapa TV widescreen, biasanya itu 16:9. Berarti lebarnya 16 sementara tingginya 9. Oke, mungkin insya Allah lo ngerti. Frame rate adalah perbandingan
frame per second. Berarti berapa frame yang akan diproses oleh After Effects dalam 1 detik. Bahasa 1 detik ada berapa frame di sebuah video. Ada 25, bisa 60. Kalau misalnya lo main slow motion, ya begitulah. Mungkin masih belum paham, gue juga ngerti banget. Jadi kalau misalnya lo pengen main slow motion, biasanya lo kameranya tuh biasanya 60.000, bisa 50.000 fps. Jadi ketika kamera itu merekam, itu terdiri dari ribuan frame. 1 detiknya terdiri dari ribuan frame. Tapi ketika lo masukin ke dalam sebuah After Effects, biasanya dia akan mengubah kembali frame tersebut menjadi berapa frame per second. Yang paling normal sih gue sih 25, 29,97, 23,976 yang biasa dipakai oleh kita nih yang normal-normal. Kalau misalnya 60 mungkin jarang, karena semakin banyak frame per second maka itu akan mengaruhi besar dari filenya. Ya resolusi udah tau lah, full, half, start time code lo udah tau lah, ini durasinya berapa. Ini background color itu adalah color dari background lain. Cancel, hihi, gak bercanda. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat lagi footage kedua layar, biasanya memiliki beberapa beberapa pengaturan yang bisa kita atur langsung di sini. Biasanya ada anchor point, anchor point, gue gak ngerti bahasa ini, tapi karena gue Indonesian British, gue bacanya anchor point aja ya. Oke, jadi gini adalah ketika kita pingin ngatur, kita atur di mana dia untuk merotasi nanti. Biasanya ini masalah rotasi sih. Jadi ketika kita merotasi, di mana ia akan merotasi. Misalkan kita klik rotation, dia akan rotasinya di sini. Titik pusat dari sebuah footage-nya ada di sini. Beda lagi kalau misalnya kita taruh di tengah-tengah seperti tadi, maka pas kita rotasikan akan berada di situ. Oke. Ada position udah tahu lah. Kalau misalnya kita ubah sini, belokin sini, maka berubah posisi dari X. Posisi X adalah ketika kalau misalkan lu belajar yang TK, X itu yang mendatar, yaitu yang tinggi. X yang mendatar, Y yang atas ke bawah, yaitu vertikal. Kok nggak terlalu pintar masalah TK. Oke, jadi dalam scale ini X sama Y juga, tapi karena kita mengaktifkan constraint proportion, maka ketika kita membesar kecilkan akan proporsinya tetap sama. Bila kita tidak kita mengkliknya, maka ketika kita mengatur Y-nya, maka dia akan melebar seperti ini. Kalau kita atur X-nya, maka X-nya akan melebar seperti ini. Jadi scale itu membesar kecilkan sebuah layar, tahu sendirilah. Rotation yang seperti tadi, kita atur rotasi, dan opacity adalah mengatur seberapa transparan dari sebuah layar. Dia ada beberapa aturan dan kita tidak tahu, karena di After Effects kita tidak terlalu ngomongin masalah audio. Biasanya kalau misalnya lo ngomongin audio, biasanya itu lebih bermain di Premiere. Dan memang sih karena kalau misalnya dia bermain audio di After Effects itu sebenarnya kurang, karena pengaturan-pengaturan yang bisa dihasilkan oleh After Effects dalam bidang audio itu masih sangat kurang, memang kurang. Karena memang mending lo main Premiere kalau misalnya lo ngomongin audio. Dan kalau misalnya lo pengen ngomongin masalah efek, ya udah lo main After Effects. Ngomongin masalah audio, masalah potong-potongin video, itu biasanya lo mainnya di Premiere. Kalau misalnya After Effects itu cuma ngomongin masalah efek-efek. Makanya di sini kita nggak terlalu ngomongin masalah audio. Gua nggak terlalu pingin mendalami audio, meskipun bisa aja kita ngomongin itu. Tapi kalau misalnya kita pengen ngomongin audio, kita akan melanjutkan lagi nanti insya Allah di Adobe Premiere Basic Tutorial. Sekarang kita ngomongin After Effects aja ya. Gue nggak terlalu seneng ngomongin masalah audio. Suara gue bagus sih, tapi ya gimana ya, gak enak juga sih. Oke, jadi mungkin untuk sekarang gitu aja, baru 12 menit. Sekarang itu aja. Mungkin lain kali kita akan membahas yang jauh lebih dalam lagi setelah ini. Insya Allah entah kapan, pokoknya setelah video ini selesai, part 3 nya akan hadir. Dan part 3 akan lebih ngomongin masalah efek-efek yang kita masukkan. Apa yang kita bisa ngomongin komposisi.
mungkin masalah green screen apa itu, pokoknya setelah part ini bakal banyak yang kita pelajarin lagi, basic seperti basic keying, basic green screen yang mungkin lo penasaran nih gimana cerita nih green screen nih, bisa ngilangin layar warna hijau di belakang itu gimana ceritanya, di dasar-dasar untuk menghilangkan warna hijau di belakang itu gimana ceritanya nih, itu akan kita bahas nanti. Karena kita lo udah ngerti masalah properties yang udah ini, mungkin itu aja. Terima kasih untuk menonton. Gue yang masih Diki, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe di sini. Jangan lupa untuk gabungin juga ke dalam grup kami, grup Kas VFX, dan jangan lupa juga untuk terus like ini dan terus update dari video-video kami. Gue yang masih Diki dari Kas VFX. Selamat datang. Sampai jumpa.